Dari mana Dagadu tahu kalau anak muda tuh sekarang berubah? Harga bajunya relatif lebih tinggi gitu. Misalnya awal-awal ya katanya 16.000. 16.000 dengan harga ayam geprek doang sih. iya, sekarang ayam geprek. Dulu 16.000 harga nasi, beras. Kan gak sepakat, yang penting kita Spotcast. Sepakat nggak? Asal Spotcast sih. Oke, pokoknya sepakat gak sepakat, yang penting kita Spotcast. Oke, gimana kabar kan? Baik. Baik-baik gitu. Walaupun rada nggak baik, tapi nanti aja kita cerita. Gitu. Personal matters nanti diomongin ya? Boleh. Oh, boleh. Kan bebas aja sini. Tipis-tipis aja. Iya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, biar Oke, enak ya. oke. Halo, selamat datang semuanya di Spotcast. Kali ini kita ada saya, Pelogia Suparman, dan juga Aan, biasa dipanggil Aan. oh iya, kalau saya Gia ya, Gia aja. Oh iya. Iya. Oh, iya. Tapi sebelumnya Kaan, sebelahnya ada siapa? Kayaknya suruh kenalan sendiri. Maksudnya gak bawa skrip Oh, soalnya. gak bawa skrip ya? Kan di Suruh kenalan. handphone. Gak ada. Robert. Oh, Lobet. Oke, langsung aja deh. Halo, Mas. Halo. Ada siapa ini? Siapa gerangan? Saya Haki dari Dagadu Jogja. Oke, asik nih dari Dagadu. Nanti kita ngobrolin, karena memang Spotcast ini adalah, kalau boleh diulang sedikit ya. Oke. Jadi ini adalah program yang diinisiasi ya, mungkin, atau kolaborasi antara Semasa dan juga Yogatorium gitu. Dan ini kita sudah datang deh satu Iya. dari Dagadu ya. Iya. Jalan kaki, naik motor atau apa? Belum mikir joknya. Naik mobil. Nggak usah pakai jokes lagi. Kalau Dagadu harus lucu kan. Oh iya deh, bener. Gimana? Saya kira ini teman Kaan. Aku kira teman Kaan. Ini? Ayo teman SD. Oh, teman SD. Tapi beda sekolah. Tapi Beda-beda beda sekolah. sekolah. Beda Orang- daerah juga. Oh, beda daerah. Orang di Yogyakarta. Oh, Mas Haki dari Jogja. Dari Jogja, asli Jogja. Oh, Dagadu Jogja banget gitu ya? Jogja banget. Iya, aslinya iya. Oh, aslinya. Sekarang udah nasional lah. Oke, Wih. udah meluas. Udah meluas, Kak. Udah gak Jogja banget. Benar, ini. udah. Nasional. Oh, nasional. Nasionalisme tinggi berarti. Oke. Oke. Nah, kok ini sih? Apa namanya? Mas Haki ini namanya Mas Haki sih? Gimana sih? Gimana pertanyaannya mau? Pecinta One Piece ya? Next. Pecinta One Piece. Enggak. Kok namanya ada hakinya? Gimana tuh? Ada Iya. asal usul namanya nggak? Namanya Setahu saya sih dulu karena ini sih salah satu tokoh namanya Ahmad Baihaqi gitu. Waktu saya lahir beliau wafat. Oh, pengganti jadi. Mungkin gitu. Oh, mungkin ya. calon imam nih. Aduh, berat sekali. Mau jadi imam nggak? Imam saya. Imam siapa? Oh, mungkin udah jadi imam di Dagadu kan. Waduh. Gimana? Iya, sesekali ya duhur. Oh, zuhur. Oh ya. Ini udah zuhur belum? Tapi di Dagadu jadi apa sih? Saya Peran? di struktur sebagai art and media manager. Jadi itu bidangnya di bidang kreatif dan media digital terutama gitu. Oke. Tapi jadi ujung tombak mungkin ya? Enggak juga sih. Ujung tombaknya kan ada direktur, di atas direktur ada komisaris gitu. Oh, masih ada lagi ya? Oke, gini Oke. aja deh. Gimana? Kapan Mas Haki masuk ke Dagadu? Ya, jadi Tadi pegawai. Tadi pagi. Iya, Tadi pagi masuk. ya? Jam? Ini keluar. Jam? Hmm? Jam? Jam 8. Oh, ini izin dulu nggak keluar? Tertib. Tertib ya? Pencitraan. Oh, pencitraan. Oke, masuk gabung Dagadu di 2015. 2015. Itu jam 8? September. Hah? Gabungnya jam 8? Enggak sih, lampu merahnya agak banyak soalnya. Oh, oke. Jadi telat. Kalau pas awal telat kan. Iya. Kalau sekarang jadi pegawai teladan gitu. Ngeri banget ini. Tinggal Dagadu ngasih award aja ya buat Mas Haki. Amin lu. Oh, berharap ternyata. Teladan. Tolong buat Dagadu nih kasih award. Berangkatnya jam 8 terus. Pulangnya jam berapa tuh biasanya? Kalau resminya sih kita ya normal sih kantor jam 8 sampai jam 5 gitu. Oke. Cuman kadang kita terlalu betah di kantor gitu sampai Saya kira nggak makan malam di betah. kantor. Emang kenapa Mas yang bikin betah apaan? Apa? Ya, Yang bikin betah apanya mikir. gitu. Enggak, ya suasananya sih asik sih. Karena kan kita memang industri kreatif pengen menciptakan
lingkungan kerja yang nyaman, yang bisa merangsang kreativitas dari para kreator-kreatornya. Oke. Kak, aku mau nanya dulu ya Kak, karena tadi ada kreativitas. Sebenarnya kalau misalkan dilihat gitu, kalau menurut siapa Mas Aki yang dari kecil di Jogja tuh, tapi dulu termasuk mengikuti perkembangannya Dagadu nggak sih? Saya mengenal Dagadu juga bukan dari kecil banget sih, karena kan ya saya lahir sebelum Dagadu lahir, oke. Jadi, oh iya ya. Berapa berarti umurnya? Ya udah, oke lanjut. Lanjut next. Mungkin sekitar SMP SMA saya baru mendengar lah. Waktu itu kan memang sempat booming banget di tahun 90 ya, setelah dia lahir kan 94 sampai ke 2000-an itu kan cukup booming gitu ya. Waktu itu emang denger ya salah satu waktu itu dengar, karena kan waktu itu juga belum banyak brand clothing gitu kan, juga belum banyak memang. Oh ini produknya dulu terkenal berkualitas, terus punya desainnya lucu-lucu, plesetan kayak gitu. Sempat mengikuti sampai sana sih. Cuman kan juga enggak terus kayak sekarang setiap hari mantengin itu kan. Oh ada perbedaan mungkin ya? Ya kalau sekarang kan mandatory ya, jadi emang harus tugasnya kan mantengin tiap hari perkembangan dinamikanya kayak gimana gitu. Oke. Berarti kayak mengkurasi juga ya Mas ya? Iya, kalau sekarang tugasnya ya salah satunya mengkurasi desain-desain yang akan dirilis kayak gitu. Berarti dulu desainer? Iya, dulu masuk pertama desainer. Desainer apa? Hah? Desainer gratis nggak? Kalau di Dagadu desainer itu memang banyak, selain merchandise ya, produk juga ada media komunikasi terutama gitu. Tapi Dagadu itu kan terkenalnya nggak tahu sih. Maksudnya kalau saya sebagai orang yang bukan lahir di Jogja, itu ngenal Dagadu karena baju ya. Dulu aku inget banget kayaknya nih. Gimana? Aku pernah dikasih baju sama siapa ya? Kayaknya bule saya deh. Pokoknya dia habis tamasya ke Jogja gitu. Kalau nggak salah tuh tulisannya gini, anak genteng gitu. Itu kayak plesetan anak menteng, tapi dia nongkrongnya gitaran di genteng. Gitu-gitulah. Itu tahun berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Setelah Dagadu. Ya iyalah. Lah iya kan? Iya kan? Nah, iyalah. Oke. Gimana? Jadi pertanyaannya apa nih? Ayo, pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, kenapa yang dipilih tuh kaos, terus terus plesetan gitu? Kenapa tuh? Apakah itu karena ada alasan tertentu? Itu tahun 94 ya. Kalau sekarang mungkin bikin NFT gitu ya. Gitu kan. Iya juga, menarik juga ya Dagadu NFT itu gimana tuh? Oh, belum ada ya? Nanti ya. Itu next dulu. Jadi dulu gini sih, salah satu yang unik dari kan para pendiri Dagadu itu kan mahasiswa arsitektur UGM gitu ya. Oke. Kebetulan ada 25 orang gitu ya. Nah, waktu itu Oke, lanjut. Waktu itu memang yang menjadi bukan privilege sih, yang membedakan arsitektur dengan yang lain, mereka mahasiswanya itu bisa masuk kuliah pakai kaos gitu ya. Kalau jurusan lain kan masuk kuliah pakai ijazah SMA gitu ya. Oh iya. Oh, kaosnya berapa kodi itu ya kalau arsitektur? Jadi waktu itu ada semacam kebanggaan ya, kita pengen pakai kaos yang karya sendiri gitu ya. Makanya berkumpullah orang-orang ini, terus kayaknya bisa nih jadi bisnis gitu ya. Patungan, kumpul sejumlah uang, akhirnya bikinlah kaos. Nah, para 25 orang ini yang dulu patungan itu yang sekarang menjadi pemegang saham gitu ya. Sekarang ada 23. Oh, berkurang malah? Berkurang? Ya ada yang, ya saya nggak tahu lah ini ya prosesnya, ada penjualan saham dan lain-lain gitu. Oke. Berarti awalnya memang dari pribadi ya Kak? Iya. Pribadi, keinginan. Iya dari hobi sih, dari kesamaan minat gitu. Minat. Oh, berarti memang berawal dari pengalaman nih mahasiswa masuk arsitektur. Iya. Oh, tapi kan nggak harus kaos juga ya? Ya waktu itu juga nggak cuman kaos sih. Setahu saya sih udah beberapa bikin gantungan kunci juga. Ya kan melengkapi produk ya sebagai merchandise kayak gitu. Tapi yang awal memang kaos berarti? Iya, yang jadi ikoniknya kan memang kaos. Gitu. Oke, yang kedua tuh, kenapa yang dipilih tuh plesetan gitu? Iya. Apakah itu kayak ngomongin semangat tahu anak-anak muda tahun segitu gitu ya, anak-anak baby boomers gitu. Oh, baby boomers ya masuknya. Iya sih. Nanti baby boomers apa ada di bawah ya? Kerjaan editor nih. Teorinya siapa? Oke, lanjut Kak. Iya, waktu itu emang tahun 90-an itu kan saat itu boomingnya bakso walian ya di Jogja itu. Bakso walian itu yang dari Honocoroko, yang akhirnya jadi nama Dagadu itu kan gitu ya. Nah, selain itu juga
guyonannya juga waktu itu sangat plesetan banget, makanya bapak-bapak kan suka plesetan ya sampai sekarang, karena emang di era itu ya salah satu ciri khas dari zaman itu emang jokesnya tuh plesetan gitu. Jokes bapak ronda lah kalau sekarang tuh. Di tahun 90-an itu ya, 90-an ya. Oke, tapi gini Kak, yang ya sama, aku kan bukan dari kelahiran Jogja ya. Yang aku ingat tuh kalau dapet hadiah maksudnya oleh-oleh gitu, oleh-oleh Dagadu tuh bukan yang plesetan justru. Apa? Tapi yang misalkan Taman Sari, yang daerah-daerah ini berarti kan ada pengkategorisasian dari desainnya ya. Itu ada apa aja sih berarti? Ya kalau itu sebenarnya berjalannya waktu sih, karena kan ya bayangin aja kita misalnya setiap bulan kita rilis 10 desain aja 20. Sekarang kan 28 tahun ya. Kita ngomongin Jogja terus kan pasti apalagi yang diomongin gitu kan. Apakah Tugu sisi selatan, Tugu sisi utara gitu kan. Jadi kalau sekarang memang kita punya beberapa kategori desain, dan itu juga menyesuaikan dengan konsumen sih. Jadi yang signature plesetan itu memang banyak diminati oleh usia-usia misalnya 30 tahun ke atas. Sementara kita juga pengen menyasar ke segmen yang lebih muda. Makanya kita buat beberapa kategori desain. Ada yang lebih minimalis, simple, kita ada yang basic, cuman bermain logo Dagadu, kita olah secara visual, itu juga ternyata banyak peminatnya gitu. Makanya kita juga produksi gitu. Oke. Tapi sebenarnya sekarang kalau dulu kan kelihatan ya sasarannya anak muda. Nah, sekarang tuh sasarannya siapa ya? Atau pasarnya tuh siapa? Iya, sebenarnya kalau secara segmen usia masih sama kan, kita di usia 25-35 gitu ya. Cuman kan yang mengisi ini kan orangnya udah beda preferensi gitu loh, udah beda referensi dia tentang produk clothing. Kalau sekarang kan orang udah sangat gampang ketemu brand-brand dari luar, brand lokal juga udah banyak. Artinya kan semakin kaya akan referensi visual tentang pakaian dia pakai gitu. Terus kalau aku misalnya perhatiin ya beberapa tahun ini gitu, masih pakai plesetan nggak sih? Kayaknya masih, itu masih kita pertahankan sih kalau itu. Oh, berarti saya ngelihatnya yang ini mungkin ya, yang apa namanya? Yang apa? Yang di Instagram gitu. Kenapa kan emang nggak banyak plesetan ya? Iya, plesetan ada, cuman secara porsi tidak sebanyak dulu. Artinya tetap kita pertahankan sebagai signature kita. Cuman kita juga imbangi dengan yang lebih menyesuaikan dengan fashion saat ini gitu ya. Tapi menurutku justru ngelihat perkembangan misalnya media kayak Twitter atau Instagram kan justru bukankah yang kayak plesetan itu ya? Yang bisa kasarnya apa sih? Misalnya kalau di Twitter tuh bukan viral apa bahasanya Kak? Trending gitu. Itu pernah dicoba nggak sih? Maksudnya plesetan Dagadu? Karena kayaknya kalau selama aku kembali menggunakan Twitter nih belum ngelihat lagi misalnya trending Dagadu, plesetan Dagadu gitu-gitu. Atau gimana? Udah pernah? Iya, cara plesetan kan juga berkembang gitu ya. Kalau di internal kami selalu ada ini berapa level nih plesetannya gitu. Jadi ada level. Karena gini, sekarang juga ada beberapa brand yang masuk ke sana dengan plesetan gitu ya. Dan it's okay ya, kita nggak ada masalah dengan itu. Cuman kita juga nggak mau kayak nggak ada perkembangan dulu. Dari dulu gini, sekarang masih gini. Makanya kalau sekarang misalnya kayak ini kan make love not war gitu ya. Jadi coba ke kamera dulu. Enggak, gimana dong? Saya maju gitu. Soalnya nggak kelihatan kadang. Jadi kan ini plesetan dari make love kan sebenarnya. Cuman ini kan make love. Cuman kan kita naik level itu artinya kita masukkan ini ke dalam konteks saat ini gitu ya. Ini kan lagi kan katanya mau perang dunia gitu kan. Kita masukkan jadi ini masuk ke secara konteks karena jadi bukan sekedar di plesetin jadi apa terus ditempel gitu loh, gitu yang ada responsif lah ya, maksudnya respon sendiri. Itu level berapa tuh? Ini level berapa? Coba kita tanya. Sampai 3. Sampai 3. Nggak pakai karet. Kalau level 3 nggak pakai karet? Nggak. Pakainya apa? Strapless. Styrofoam kan. Styrofoam. Aduh. Ricebox dikaretin. Aduh, baik. Styrofoam dikaretin. Spotters gimana nih? Masuk nggak ya? Oke, gimana kan? Masih ada yang penasaran nggak nih? Berarti pergeseran desain-desain Dagadu nih mengikuti anak muda hari ini, kira-kira gitulah. Iya, karena kan tantangan kita pasti yang pertama survive, yang kedua berkembang gitu kan. Ya, kalau kita hanya mengandalkan orang yang mengenal Dagadu di era 90-an ya lama-lama kita akan habis juga gitu. Makanya kan kita juga pengen dikenal oleh anak sekarang, anak muda zaman sekarang kayak gitu. Makanya kita harus stay relevan lah kalau istilahnya di marketing gitu ya. Harus tetap relevan walaupun
apa namanya, mungkin orang akan yang kenal dulu kok Dagadu nggak kayak dulu ya gitu ya. Ya memang segmennya sudah berubah gitu kan. Dari mana Dagadu tahu anak muda dari dulu? Anak riset banget. Iya. Enggak. Ini Kita pertanyaannya dengarkan. nggak riset. Kenapa Dagadu dari mana Dagadu tahu kalau anak muda tuh sekarang berubah? Apakah karena memang mukanya sekarang kan anak sekarang lebih tinggi-tinggi. Aku ngerasa lebih pendek aja. secara sekilas Iya, mungkin ya. Apakah Ini postur sih. tubuh, apakah gaya ngomong? dua aspek ya. Yang pertama kan dari apa namanya, dari luar gitu ya. Kita juga mempelajari tentang riset-riset temuan-temuan tentang marketing, tentang kan sekarang banyak yang meneliti milenial, ada penelitinya sendiri tentang tren fashion juga, itu lebih mudah kita ikuti, kita kaji gitu ya. Selain itu juga kita lihat dari data internal kita. Kita kan setiap rilis produk kita punya data penjualannya. Oke, yang kayak gini ternyata diminati, yang ini enggak. Jadi kita bisa men-track apa sekarang yang lagi disenangi yang kayak gini kayak gitu. Oke. Oh, tadi udah ada pertanyaan tapi lupa. Lanjut dulu ya. Bentar. Aku tuh udah ada pertanyaan tapi lupa kira-kira. Coba diinget-inget. Aduh. Nah, yaudah. Hening Jadi dong. gini, Mas. Ditinggal dong saya. Jadi gini. Oke. Berarti memang ada semacam tim dari Dagadu nih, yang buat nyari nih anak muda lagi kemana nih, Burake kemana nih, gitu ya. Itu Ya, bagian kalau itu harus apa semua sih, semua tim, semua tim. di tim kami, terutama di marketing ya, emang harus sangat aware dengan tren itu gitu. Oke. Tapi berarti ada agenda untuk apa ya, riset Wah, tersendiri nggak agenda? Ini arahnya kemana nih? Ya maksudnya berarti kan ada Iya, iya. programnya sendiri kan? Iya. Mhm. Ini saya nyambung ya. Jadi kalau Boleh. kami emang melakukan riset, cuman tentu kan kami bukan expert di sana. Jadi kita butuh kolaborasi dengan lembaga yang bisa melakukan riset dengan baik gitu. Itu dia, nanti akan kita tanya, tapi mumpung Gia ingat ya pertanyaan yang oke. tadi Iya. mengenai ini apa perkembangan dari relevansi misalkan keadaan anak muda sekarang dengan desain. Tapi yang paling ketara deh, yang jadi kayak masterpiece di akhir-akhir tahun ini, yang menurut Mas Haki sendiri kalau lihat yang merepresentasikan anak muda banget tuh yang mana nih? Dari desain yang sekarang deh misalkan. Sebenarnya ada beberapa apa ya, nggak bisa kita jadiin satu yang kayak gini gitu ya. Memang ada beberapa gaya gitu ya. Cuman yang relatif gampang itu memang yang lebih simple gitu ya, satu warna gitu, lebih simple itu memang cenderung mungkin universal ya, jadi banyak orang yang suka. Tapi yang tetap kita pertahankan yang tadi, yang gaya Dagadu itu tetap ada peminatnya juga, dan anak-anak muda juga sebagian suka itu gitu ya. Cuman ya itu tadi, konteksnya harus relevan dengan isu-isu saat ini gitu. Gitu. Salah satunya berarti yang ini ya, Yaps, yang terdekat. Kalau yang lain lagi ada nggak? Satu aja, contoh. Yang cukup misalnya relevan. kemarin kita pernah melesetin albumnya The Beatles, All You Need Is Love gitu. Jadi All You Need Is Joke. Oke. Dengan gambarnya Punokawan lagi nyebrang gitu. Itu juga banyak yang suka gitu. Oke. Itu latarnya gunungan. Enggak dong. Atare Beda ya kalau yang itu. Flavor Janti. Mungkin minum dulu deh. Iya. Ini kan Dagadu tuh aku nggak tahu sih, waktu itu kayaknya harga bajunya relatif lebih tinggi gitu. Misalnya awal-awal ya katanya 16.000 dengan harga ayam geprek doang. iya, sekarang ayam geprek. Dulu 16.000 harga nasi beras itu sekilo 600. Oke. Oh berarti udah tinggi banget ya? Iya. Perbandingan. Berarti anak muda macam apa sih sebenarnya yang jadi sasaran ya? disasar gitu. Bener. Iya ya, kalau secara ya sebenarnya kalau ngomongin harga mahal murah itu kan tergantung pembandingnya siapa gitu kan. Kalau kita membandingkan dengan misalnya kaos cenderamata oleh-oleh memang agak di atas gitu ya, Dagadu sedikit lebih mahal. Cuman kalau di compare sama brand-brand yang dijual di mall dengan bahan yang sama masih lebih murah gitu ya. Jadi ya cocok lah istilahnya kalau bahasa Jaksel. Cucok ya, cucok cincai jadinya nanti. Cincau. Oke, berarti ya itu kembalinya jadi ke ini ya Kak, jadi kayak ke mahal murah adalah relatif ya, kembalinya gitu ya. Oke. Tapi itu memang bisa. Kayak apa namanya? Kan dulu banyak banget. Kan dulu kayak isunya pelesetan gitu ya.
kalau aku kebayangin ya, kalau baju yang aku dikasih sama bule saya itu, anak menteng jadi anak genteng gitu, itu kan aku bayangin kalau itu orang yang nggak punya duit gitu ya, orang yang ya bukan nggak punya duit lah, hidup sederhana, terus mau mengolok-olok apa orang-orang anak menteng nih gitu. Ya anak menteng siapa? Oh, Obama. Obama anak menteng jajannya cilok sama bakso. Sama nasi goreng. Nasi goreng. Obama tuh ya kayaknya orang sono. Orang menteng. Nah, itu kan kayak gitu ya. Tapi aneh, harganya waktu itu 12.000 kayak sekarang gitu. Nah, ini sebenarnya yang mau juga identitas yang kayak gitu mau masih dipertahankan atau enggak sih ini kan sejauh Mas Hak ini? Agak susah ya. Oke, jadi mungkin, nggak usah dijawab kalau susah. Ya udah. Kita boleh pakai pilihan ganda kok. Ada bantuan selain. Coba. Gitu. A adalah iya. B tidak. C mungkin bisa jadi. Semua benar. Iya, semua benar. Okay. Pilih mana Mas? Ya sebenarnya kalau isu yang kalau sekarang sih kita cenderung memilih yang lebih universal kali ya secara isu kayak misalnya perang itu kan ya walaupun ada yang pro Rusia ada yang pro Ukraina, cuman kan pada akhirnya kita pro kedamaian kan gitu ya. Oke. Tapi ini damai ya? Damai. Damai. Atau habis ini. Oh, oke. Hati-hati apa namanya kayak ya kita juga banyak nyari isu itu dari sosial media gitu ya, apa sih yang lagi rame gitu. Dan kalau soal kelas sih sebenarnya nggak sampai spesifik ke kelas mana gitu sih secara ekonomi gitu ya. Oke. Dikira ada kelas 2A, kelas 3A gitu. Saya 3E. Oh 3E. Banyak juga ya muridnya berarti. Banyak. Sampai E Soalnya cuman itu sekolahan satu-satunya. Jadi dalam satu kampung. Iya. Di kampung itu. Di kecamatan. Oh sekecamatan. Ngeri. Oke. Ini fakta baru mungkin nanti bisa diobrolkan dibantu SMA. Iya. Itu SMA. Berarti lama. Sekarang kan SMA udah kelas 10, 11, 12. Oh iya, dulu masih 1, 2, 3 ya. Oh iya. Masih Eptanas mungkin. Masih catur bulan. Sekarang udah semester bahkan ya. Udah semester. Oke. Oh, berarti ya memang ada. Berarti disadari ada perubahan ya Mas ya. Perubahan semuanya mengikuti dari medsos tentunya ya. Salah satu hal yang jadi mungkin apa ya? Sarana untuk risetnya ya. Ya. Sarana risetnya itu, terus juga relevansinya yang cukup tenar saat ini adalah misalkan peperangan secara nggak langsung ya. Berarti sekarang desain-desain Dagadu boleh dikatakan itu pijakannya adalah trending medsos atau enggak? Salah satu yang banyak kita angkat sih dari sana. Cuman kan tetap ciri khas Jogja itu kan juga nggak sepenuhnya bisa beralih interaksinya ke ke online digital. Kalau itu salah satunya, yang benar duanya deh. Salah 3 dong. Salahnya cuma 1. Iya misalnya juga dari kehidupan sehari, misalnya kita ke pasar misalnya menemukan apa, itu juga masih menjadi isu yang menarik gitu ya. Okay. Berarti pekerja Dagadu tuh suruh turun lapangannya tuh sampai ke pasar. Hati-hati ngomong ya sama ini kayaknya. Dipancing terus. Dipancing ya? Enggak dipancing. Karena ini sepodcast. Oke. Enggak harus paham. Sama ini. Harus turun gitu. Maksudnya secara nggak mungkin. Ya itu sebenarnya nggak diharuskan juga, otomatis kalau dia menjalani kehidupan di Jogja juga mau nggak mau dia akan berinteraksi dengan itu kan. Itu SOP-nya tuh. Enggak sampai ke SOP juga. Ya. Soalnya gini Mas, kayaknya nanti kalau minta sekarang sangu kalau disuruh. Enggak, soal dia kehidupan misalkan secara tidak langsung turun juga ke lapangan, kayaknya sekarang jarang juga Mas. Soalnya kan banyak ojek online gitu-gitu kan juga kayaknya itu berpengaruh gak sih sama kinerja dari Dagadunya sendiri? Secara gitu? tema pasti kan kita punya beberapa desainer, ada yang senior, ada yang muda. Itu emang pendekatannya beda banget gitu. Ya nggak banget sih, maksudnya kelihatan beda lah dari sisi, dan kita memang butuh keduanya gitu ya. Karena kita punya tadi yang Dagaduers yang sudah setia dari tahun 90-an juga masih pengen beli Dagadu sekarang gitu. Perbedaan yang sepuh sama yang mudi gimana? Enggak sepuh dong. Iya, katanya yang tua sama yang muda. Senior. Senior. Kita tanya dulu yang ini termasuknya apa? Lah iya, nanti ke sana. Maksudnya ke situ ya? Maksudnya ke situ. Silakan. Bedanya apa? Iya, beda dari referensi, terutama kalau secara visual ya, dari gaya desainnya juga beda. Kalau dulu kan memang lebih suka yang ngerawit itu kayak sketch, bikin detail, gambar. Kalau sekarang kan mungkin cenderung lebih ke
geometris, yang lebih main kombinasi warna-warna cerah atau warna pastel kayak gitu juga. Secara visual tuh udah kelihatan beda. Terus kemudian secara tema concernnya dia, kalau yang sekarang ada melesetin misalnya kayak hal-hal yang kehidupan sehari-harinya kan di sosial media gitu ya. Jadi dia menemukan hal-hal unik di sana. Ada juga yang kalau yang lebih senior misalnya dia cenderung lebih suka interaksi offline gitu ya, pergi ke pasar atau kemana gitu. Juga akan beda sih. Masih terlihat itu ya, gap generasinya tuh terlihat dari cara. Tapi pada akhirnya kan ngeblend juga ketika sudah masuk ke tim kreatif juga akan ngeblend dan saling sharing aja gitu. Nah, karena sebentar, mumpung ingat, karena kuratornya di sini kan, yang mengkurasi kan. Nah ini tiba-tiba masuknya generasi mana makanya yang senior atau yang mudi? Karena kan ujung-ujungnya di kurasi kan? Iya makanya. Akan produksi atau enggaknya gimana nih? Nah, kayak harga tadi kan tergantung pembandingnya siapa gitu. Pembandingnya kita deh. Ya, ayo jelas di bawah. Jelas di bawah ya kita mah ya. Usia asli atau wajah gitu. Sisa enggak sih. Mungkin lebih ke sisa sih. Enggak, kalau bawa wajah pulang deh, pulang. Enggak, kalau itu sih ya emang itu tantangan bagi kami gitu ya. Terutama yang di manajemen gitu ya kan. Gimana kita mau menyasar segmen muda ya, kita mau nggak mau harus sering-sering bergaul dan ya harus aktif TikTok, harus aktif Twitter dan lain-lain untuk ngerti yang sekarang apa sih trennya kayak gimana gitu. Oke. Oh, kita punya profesional TikTokers di sini. Asik. Gerakannya profesional. Profesional. Nah, nanti bisa dilihat di belakang layar tapi udah beda banget gerakannya, udah tinggal gini doang. Kayak gitu. Berarti promosinya masuk ke semua medsos berarti ya, Mas? Kalau kayak gini. Sekarang yang utama sih sekarang masih Instagram karena kan kita berbasis visual gitu ya. TikTok juga udah kita mulai develop, udah mulai bikin konten TikTok. Oke. Gimana? Ada yang sudah teringat pertanyaannya? Mas, hak kekayaan atas intelektual ya, Mas Haki. Itu candaan kita tadi dong itu. Kalau di Dagadu tuh misalnya, tadi kan kita ngobrolin kurasi ya. Kurasinya kayak apa sih? Kan banyak desainer. Terus nanti akan dicetak, akan dipasarkan gitu. Cara mengkurasinya gimana dan prosesnya gimana gitu lah. Lebih ke proses aja sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau proses kita punya forum gitu ya. Satu forum yang kita namai forum komentar. Itu biasanya setiap bulan bisa 1 kali atau 2 kali desainer ngumpulin karya, terus presentasi, terus nanti ada apa namanya? Ya bukan ya semacam yang menyeleksi lah, itu ada ya dari desainernya sendiri, terus sampai direktur dari manajemen itu semua ikut gitu ya. Nah kalau yang dipakai sih pertama dari sisi visualnya. Jadi ini kan faktor pengetahuan desain gitu ya, tentang parameter desain grafis lah, secara kesatuan, secara kombinasi warna kayak gitu. Terus 2 dari konten. Jadi kebaruan konten, perspektifnya unik apa enggak kayak gitu. Sampai ke akurasi detail gitu ya. Misalnya nulis tahun angka ini harus bener nih. Ini bener nggak secara sejarahnya emang tahun segini gitu ya. Terus selain itu juga dari marketing. Kalau marketing jelas ya, kita ngelihat kayak gini bisa dijual nggak gitu, laku nggak. Terus terakhir dari produksi. Jadi kan kita juga bisa ngatur nih, yang ada desain yang butuh diproduksi cepat, ada yang oke lah, ini susah nggak apa-apa tapi benar-benar jadi masterpiece kita gitu. Itu juga. Kurasinya panjang juga. Berarti itu tim atau siapa aja boleh? Kalau misalnya saya boleh nggak? Internal dong. Tim apa tadi, Forkom ya? Forkom ya. Berarti saya nggak bisa. Mau daftar dulu. Harus daftar ternyata. Ada registrasinya dulu. Google Form. Waduh. Langsung di-hire habis ini. Gimana nih pertimbangannya? Aduh. Tapi itu maksudnya soal anak mudanya tuh sudah sudah dipahami seluruh tim di sana, atau nanti juga ada obrolan tentang ini kayaknya anak muda sekarang lagi gini, anak muda lagi gini gitu, atau ada obrolan itu terus menerus gitu, atau enggak gitu? Iya, kalau sebenarnya kan kalau makanya kita juga rekrut tim itu sebagian kalau main ke Dagadu sebagian besar tuh emang anak-anak muda gitu ya, seusia ya 20 sampai 25 gitu ya. Emang supaya kita juga dari internal sendiri juga punya pemahaman tentang
anak muda sekarang kayak gimana gitu ya. Okay. Dan selain itu sih kita juga kalau secara teoritis, secara riset gitu ya, kita juga punya namanya kelas pintar gitu. Jadi memang kita ngundang orang pernah kita ngundang salah satu, kalau Mas siapa namanya, peneliti milenial gitu kan, dia cerita tentang hasil risetnya kayak gitu. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Risetnya itu membuktikan bahwa anak muda seperti apa? Ya, enggak membuktikan. Ya lebih ke menyampaikan ininya sih, habitnya kayak gimana, trennya gimana gitu. Coba deh pengen tahu ya, habit menurut versi Dagadu untuk anak muda sekarang gimana ya? Ya di Jogja kan, lah. Iya di Jogja aja dulu. Ya gimana tuh? sekitarnya nggak apa-apa kalau Klaten. Berarti Gunung Kidul masih ya? Masih. Oh, masih. Kan lantai 2 dia. Oh lantai 2. Jogja lantai 2. Oke, pakai lift ya. Kesana. Gimana nih? Kalau dari pandangan Mas Haki deh ya, personal Iya, kalau gitu. Jogja itu kan sangat beragam gitu ya, dari sisi apa namanya penduduk gitu ya. Dan itu memang anak mudanya juga sangat beragam kan, masih kalau kita kemanapun kan banyak, kayak misalnya keangkringan juga masih laris gitu ya. Di sisi lain kayak coffee shop yang harga satu cangkirnya misalnya di atas 50 juga ada peminatnya gitu. Memang apa ya, sangat beragam secara habit gitu ya. Cuman yang menyatukan mungkin lebih ke apa ya, nongkrong itu akan selalu diminati sih gitu ya. Nongkrong terus experience gitu ya. Jadi sekarang apa namanya, kebiasaan orang untuk mengambil gambar, jadi apa, kebutuhan fit gitu kan juga yang mendrive orang untuk menuju ke suatu tempat gitu. Itu juga yang dipakai Dagadu nggak bisa nih di-grade cuman ada produk, kita juga harus ada tempat selfie gitu ya. Jadi itu kan juga mengikuti dengan apa tren saat ini gitu. Tetap balik ke medsos kayaknya. Iya. Pandangan bahwa anak muda dekat dengan medsos ya sekarang ini salah satunya. Bener apa salah nih? Jangan-jangan punya riset sendiri kan? Belum juga. Ini kita lagi riset kok sebenarnya. Ini kita mencuri data saya kayaknya. Kan anak muda kan maksudnya kan. Baik. Gimana nanti tergantung STW sih kan? tergantung ini ya. Tergantung yang di belakang layar kalau itu. Masuknya STW sih. Apa STW? Setengah tua. Ada W ya, tua gitu. TUWA. Oke, diperjelas ya nanti editor tua gitu. Nanti pakai K belakangnya. Tua gitu. Ini tapi aku sih pengen nanya mengenai mungkin isu yang lagi hangat di Jogja ya. Tapi nggak tahu ini akan ada relasinya sama anak muda atau enggak. Mengenai ini karena sempat sebelum kita podcast aku baca mengenai buku yang 25 tahunnya Dagadu. Oh ada ya? Ada. Warna kuning kalau nggak salah. Iya. Ingat ya. Oh ingat. Ingat nggak sekarang? Ingat. Oke. Baru. Makasih ya nih dikasih pencerahan. Masih gila. Sama-sama. Kesel. Oke, tentang ini sih melihat posisi Dagadu misalkan beberapa desainnya ada plesetan yang seakan-akan jadi media promotor dari pemerintah misalkan gitu, kayak pariwisatanya dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi juga kayak seakan-akan setuju bahwa misalkan stop hotel dan lain sebagainya, ini kan kayak mendukung dengan warga gitu. Nah, kalau dengan isu filosofi Jogja yang saat ini yang ada di misalkan Sumbu Filosofi gitu, apakah ada respon dari Dagadu? Isu apa nih maksudnya? Yang apa, Malioboro dan lain sebagainya kita. Pembersihan gitu ya. Ya, ada nggak Kan sih? dulu Dagadu jualan di Jualan di Malioboro. Dulu jualan di Malioboro nih. Kita di dalam mall saja. Kenapa? Kita kan di dalam. Oke, jadi tidak terdampak ternyata. Sebelum ke mall bukan di luar. Enggak dong, itu reseller. Bukan yang asli. Bukan yang asli. Dagadu palsu. Ada juga. Ada. Ternyata itu tren juga ya. Ya waktu itu emang cukup banyak yang plagiat gitu ya. Oke. Oh, kenapa ke arahnya kesini? Nggak tahu. Agak hati ya saya. Nggak tahu ya. Ke bawah aja. Tapi kalau nggak mau dijawab ya nggak apa-apa, ini hak juga. Kalau secara ini ya, kalau Dagadu memang cenderung menghindari narasi-narasi yang bersifat terlalu politis gitu ya. Memang kita biasanya kalau mengkritik itu dengan cara yang lebih kultural gitu ya, lebih dengan kemasan yang membuat orang untuk berpikir sendiri gitu loh. Menurutmu ini kayak gimana ya gitu. Jadi lebih kita memberi pancingan aja gitu ya. Ya gitu sih jawaban aman sih. Itu sangat aman dan untungnya dijawab. Terima kasih. Nanti saya dimusuhin sama spotter. Kita temenan ya Mas ya? Iya. Aman ya? Aduh. Ini kita cuma konsepnya kan satu dulu Mas tadi. Jadi apa tuh?
Konsep yang mana tuh? Kalau nggak sepakat dengan pertanyaannya, Oh betul. boleh diam. Podcast. Boleh diam. Mas gimana? Weh diem aja. Sampai pulang juga diem berarti kalau gitu. Mas terlibat ya. Oh berarti Mas Terlibat inspirasi sepodcast kalau seperti itu. Pokoknya kita baliknya ke tagline kita, sepakat gak sepakat yang penting sepodcast kita. Gimana, masih ada lagi kakak? Masih banyak sebenarnya ya. Iya. Pastinya, tapi harus diulik dulu. Udah habis waktunya. Belum. Aman kan? Hah? Apa? Abis ikannya apa? Oh dikit lagi. Dikit lagi. Nanti Cepet kita- banget. Oh berarti seru, kalau cepet banget tuh seru. Lah belum ada sejam. Ya gak apa-apa. Emang mau berapa jam sih? 5 jam. Oke. Lanjut Kak. Ini sih, aku lebih ke personal aja nih. Lebih ke personal. Tadi kan kita udah luas-luas nih. Ini kita ke personal aja. Sebenarnya Mas Haki ini apa sih yang membuat Mas Haki kemudian tertarik untuk menjadi pekerja dan mendesain dengan ya gaya Dagadu itu gitu? Apakah itu romantisme masa kecil atau karena dulu nggak pernah bisa beli bajunya? Karena ya kan dulu bisa aja kan. Bisa jadi nggak Ya. dibeliin sama orang tuanya Bisa gitu. aja. Iya. Yang zaman itu kan kita emang susah hidupnya. Kayaknya Kita. Iya bener. Oh iya, saya. Kamu aja kali. Itu kan susah gitu. Oke. Atau sebenarnya ya nggak ada alasan apa karena pengen kerja. Cuman adanya itu. Pilihannya yang waktu itu Udah, open. iya, itu aja. Pengennya jadi afiliator kan. Oh habis ini nih pas iya. recall memori udah 7 tahun gitu. Enggak, silakan. Ya kalau desain sih emang dari dari dulu emang suka gambar, suka masuk, makanya kan akhirnya masuk ke kuliah di DKV gitu. Sampai akhirnya mencari kerja juga sebagai desainer gitu. Terus akhirnya di Dagadu mempelajari, ya itu tadi sih sebenarnya bukan, kalau Dagadu sih kemampuan mendesain secara visual tuh hanya satu hal gitu ya. Yang lebih banyak sih lebih ke mencari ide, terus kalau di kami sih menyebutnya playing with perspective gitu ya. Jadi sama-sama melihat becak, tapi kalau cuman menggambar becak ya udah banyak gitu ya kan, nyari perspektif apa yang kita ngomongin becak. Itu yang selalu menantang sih, karena kan ya kita 28 tahun udah berapa ribu desain. Iya. Harus cari yang baru-baru terus kan, jadi itu sih yang menantang gitu. Oke, playing apa tadi? Perspektif ya, with perspective. Oke, dicatat ya. Iya. Ini kosakata baru Enggak, jangan sampai playing Jangan-jangan victim salah. habis ini. Enggak Jangan, boleh playing playing victim victim, gitu enggak ya. boleh. Ini kan cuma playing perspektif. Playing. Oke, Playing, baik. ya. Itu apa bedanya Sama nggak apa? jadi? Ayo. Enggak, Mulai nih. Internal jokesnya keluar, bahaya. Maaf. Jangan dulu, tahan dulu kakak, tahan dulu. Oh ya, tadi sempat kelewat yang mengenai kolaborasi. Nah, ada nggak sih rencana di 28 tahun ini kan ya, udah 28 tahun Dagadu, ada nggak kolaborasi yang mau dilakukan lagi mungkin? Ya sebenarnya bukan rencana sih, itu udah dari tahun lalu juga kita udah beberapa dengan brand nasional gitu ya. Ke depan sih pasti akan semakin banyak, karena kita melihat ya memang trennya ke sana. Dan kedua juga kita menyadari kita nggak bisa membuat segalanya gitu ya. Kita butuh berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih expert di satu bidang gitu ya. Oke. Jadi sharing, mungkin kita dari sisi idenya, dari sisi visualnya gitu. Ini salah satunya kolaborasi nggak ya? Termasuk ya kita? Kita kan nggak bisa Dianggap bikin ya? podcast gitu. Kita dianggap ternyata. Oke, baik. Sudah masuk kolaborasi ya, spotters ya. Ini. Sebenarnya bikin podcast bisa, hostnya yang nggak ada. Oke. Oh, gimana? Nggak jadilah. Kalau dia nge-host dari TK ya. Enggak, dari sebelum lahir kak. Oh, gitu, sebelum Udah pakai ini gitu ya? Udah. Ibu saya sudah pakai perutnya. Oke. Oke. Jadi memang kolaborasi itu melekat sekali ya dalam kerja-kerjanya. Ya. Selain itu kan banyak produk ya yang udah dikeluarin ya. Produk apa sih yang kedepannya nih mau diproduksi ya, selain yang udah ada ya? Kalau kaos kan udah lah ya, udah jadi bagian dari Dagadu. Iya, kalau yang pasti kita kan ini juga dari salah satu visi misi besarnya kepemimpinan di tahun ini memang
arahnya di pengembangan produk baru, gitu, new product development gitu ya. Makanya selain dari yang kita produksi sendiri, kita juga banyak melakukan kolaborasi gitu ya. Makanya misalnya kita mau bikin sepatu gitu ya, itu kan kita daripada kita bikin sendiri, kenapa kita kolaborasi dengan brand yang memang sudah fokus di bidang sepatu, brand lokal terutama ya, gitu. Atau misalnya kita bikin helm gitu ya, ini lagi jalan sih dalam salah satu produsen helm lokal dari Bandung juga gitu ya. Nah, kita bikin produk helm, jadi emang arahnya ke sana. Emang kita pengen kan kalau dulu image-nya kan Dagadu itu oleh-oleh gitu ya, cendera mata alternatif. Nah, ke depan kan kita, nah ini juga mungkin nanti bisa dikonfirmasi, kalau anak muda sekarang mungkin nggak terlalu tertarik beli oleh-oleh gitu ya. Kalau ke tempat, ke suatu kota kan nyari kafe, nyari coffee shop gitu. Jadi kita memang arahnya memang arah ke fashion alternatif. Soalnya anak-anak sekarang tuh oleh-olehnya bukan benda, fit ya. cerita. Oh, cerita. Okay. Wah, ini indie sekali. Sudah cerita jadi lirik lagu. Iya. Oke. Nah, bisa nggak? Misalnya produknya adalah membuat cerita, membuat suasana biar mereka bisa bercerita. Kirain Dagadu jualan senja gitu, Mas. Berapa? Sekilo berapa? Sekilo berapa? Kalau jualan ya, kalau Dagadu jualan senja, sekilo berapa? Emang kiloan ya? Hah? Kiloan gitu. Ya, apa ukurannya mau kiloan apa on-onan kan? Oke, sepakatin dulu aja kalau kayak gitu. Ayo. Podcast dulu aja. Menyambung tadi tentang pertanyaannya Kak Aan, apa bisa nggak sih kalau Dagadu ini nggak cuma souvenir secara fisik barang tapi cerita? Ada nggak sih cerita yang dari anak muda yang masa sekarang nih yang ternyata berkesan banget nih sama Dagadu dan bahkan sangat ada efeknya untuk produksi new produknya gitu. Oke, jadi kita memang salah satu fungsi sosial media itu kan bukan cuma untuk publikasi, tapi juga untuk mencari tahu insight dari audiens gitu ya. Makanya kita punya produk bocah itu ada 2 kategori, adik sama kakak. Adik itu yang untuk bocah, beneran bocah. Jadi dalam arti dia untuk 1 sampai 7 tahun, ada juga kakak itu lebih ke remaja gitu ya. Nah, kita pernah bikin desain untuk kakak. Kan kita emang remaja, kita bikin secara konten juga, secara visual juga remaja banget. Waktu itu kita bikin beberapa tempat wisata yang istilahnya kekinian lah di Jogja gitu ya. Nah, ternyata setelah kita upload di Instagram, ternyata banyak yang minta untuk dibikin dewasa gitu ya. Ternyata banyak juga yang meminati itu, makanya setelah itu oke, kita bikin dewasa juga kayak gitu. Ya lebih ke membaca respon kayak gitu sih. Oke. Itu dari medsos ya malah ceritanya itu ditangkapnya. Oke. Terakhir deh dari Kak Aan pertanyaannya. Terakhir ya. Terakhir. Pamungkas gak nih? Akhirnya gitu ya. Coba menghadap kamera dulu semuanya. Oh akhirnya. Udah cukup menghadap kameranya. Langsung bersender banget ini ke mic-nya. Aduh. Kamera apa? Guru BK tuh. Guru BK. Waduh, Oke, zamannya guru BK banget. Ketahuan deh STW-nya. Sekarang apa sih? Masih sih, masih. Masih. Yang tua tuh BP malah. BP. P-nya apa sih? B-nya bimbingan. P. Bukan ya? BP. P-nya apa? Apa ya? Udahlah nanti aja deh skip yang itu. Kamu jangan ikut mikir lagi. Mikir apa BP? Coba. Atau spotters ya bisa komen ya. BP itu apa kepanjangannya? BP. Iya jadi lupa ya. Apa ya? BK kan bimbingan konseling. BP itu apa? Ballpoint. Masuk. Ya. Asik. Langsung masuk pertanyaan kalau gitu. Ya. Tagline Dagadu yang paling paling oke untuk menyapa anak muda dan publik hari ini apa tuh? Dalam gitu ya. Iya. Serius. Harus kita ini ASMR. Karena terakhir. Jadi gila kan gininya nih. Ulangi. Tahu lagi apa? Emang harus dalam, tenang. Terus tiba-tiba baru heboh belakang. Oke, silakan lagi. Oke. Jadi tagline Dagadu yang paling berkesan atau bisa menyapa anak muda hari ini dan publik hari ini tuh apa?
Teret. Tagline yang Bang itu kesannya kita punya banyak tagline gitu ya. Jadi enggak cuma sih, satu sebenarnya malah? Kalau bukan tagline sih, lebih ke core value-nya dari Dagadu itu kan Smart, Smile, and Jogja gitu ya. Smart, Smile, Smile, and and Jogja. Jogja. Oke. ada gerakan enggak? Enggak peace love Kita gitu ya. bikin Enggak kita dong. bikin ya. Smart, smile, Jogja. Jogja gimana ya? Jogja bingung juga gerakan. Jogja gini. Itu Merapi, Gunung Merapi. Oh iya boleh tuh. Bikin boleh. Jadi Coba ya, smart, smile, and Jogja. Oke. Gitu dong. Coba dong. Ayo. Jadi Ini gini, smart, Smart, smile, and Jogja. Gitu. Smile-nya gini. Smile-nya gini. Oke, ulangi ya. Coba Oke, ya. bareng. 1, 2, 3. Smart, smile, and Jogja. Lihatnya ke kamera dong. Oh iya, ulangi. Nora emang. Yuk. Ulangi ya. Tuh, 2, 3. 3. Smart, smile, and Jogja. Wah, berhasil nih kita bikin nih. oke. Ini Itu cuma nggak usah gini dijawab ini kan? Oh masih? Enggak usah. Ya udah. Itu Udah tagline ya. cukup. Itu Kalau udah. mau nambah boleh nanti. Atau mau Bilang di kasir juga. Atau mau balik nanya. Apa? Atau mau balik balik nanya ya? Pengen banget Ngapain? ditanya. Oh iya. Pengen Kan banget. gitu cuma nanya. Kalian sebagai peneliti anak muda gitu. Peneliti anak muda itu biasanya bukan anak muda kan gitu. Enggak. Kalau menurut apa? Tadi kan udah nanya Iya, bibit iya. anak muda Oke, juga. oke. Kalau versi Dagadu gimana? Kalau versi kalian gimana sih sekarang? Kan dulu. Aduh. Yang senior sedikit dari saya. Oh, kalau anak muda buat saya ya kayak saya gini. Ya. Gimana? Dideskripsikan, kan saya udah nyeritain. Yang kayak gitu ya? Ya, kayak gini. Jadi Nggak terlalu supporters muda berarti ya? Ya. kurang muda ya. Anak muda nggak sekarang nggak terlalu muda. Nggak terlalu muda. Kalau Gia sih ngelihatnya anak muda sekarang ya cukup banyak rintangan. Sebenarnya gitu karena ya itu kembali dia Karena pay letter? peleter iya. Terus apalagi tuh yang letter-letter aja pokoknya letter-letter dari rebahan. Pinjol. Terlilit pinjol. Udah bukan terlilit ari-ari lagi ya. Kalau sekarang lahir terlilitnya pinjol. Wah, Terlilit ari-ari di masa kecil, di usia muda, di usia muda udah terlilit pinjol. Itulah anak muda sekarang. Anak muda sekarang. Oke. Oke. Karena tadi kita udah tutup dengan gerak baru tagline dari Dagadu. Yang dibuat secara spontan. Spontan. Uhuy. Ih, kebanyakan nongkrongnya nih nggak variatif Oke. sekali sebenarnya. Kita tuh sudahi dulu aja ya. Oke. Kita sudahi dulu. Terima kasih Mas Haki Terima atas kasih, waktu sama-sama. dan energi dan ceritanya. Betul. Ini sangat membantu saya untuk Untuk menjadi muda lagi. menjadi dongeng teman-teman Betul. di tongkrongan. Betul. Jadi kalau saya ditanya, tahu Dagadu? Yang mana dulu nih? Bagian mana? Spill mana? Kalau bahasa sekarang spill kan? Spill. Spill yang mana dulu? Mau spill yang mana? Dan spotters juga tentunya ini semoga jadi apa ya? Jadi narasi yang lain ya dari Dagadu, nggak cuma sekedar tahu kaos, plesetan dan lain sebagainya, tapi ada hal lain yang tadi dibawa nih sama Mas Haki. Gimana? Udah puas belum? Oh, satu pertanyaan. Desain apa yang paling diingat sama spotters? Entah itu yang dulu Oke, atau yang sekarang, langsung benar. komen ya. Tulis di bawah. Di sini. Apa di sini? Nanti kalau udah nanti kalau dia upload tulis di bawah di komen ada komennya. di kolom Harus komen. harus Komennya di nggak like. dimatiin kan? Ya. Kenapa? Nggak dimatiin kan komennya? Enggak dong, enggak. enggak. Kita nggak tipikal yang matiin komen kok. Ada likes, komen, dan share bahkan. Karena kita belum tahu punya netizen atau enggak. Semoga akan banyak netizen yang Amin. mengikuti kami. Iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Gia. Saya Aan. Saya Haki. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, smart, smile, and Jogja. Oke.